saya Mailan Amita Pratiwi dari kelas P19C NIM P19131. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut WHO, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga mengakibatkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Rahmawati, NIM P19132. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. 2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. 3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Menurut Ditjenbudbad 2006, berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya mengakibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain. Contohnya, seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling. 2. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Ananda Putri, NIM P19133 dari kelas P19C. Di sini saya akan menjabarkan tentang faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang pertama ada faktor manusia atau human factors. Merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Yang kedua, faktor kendaraan atau vehicle factors. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Yang ketiga ada faktor kondisi jalan dan alam. Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir ada peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan tetap terjaga dan terjamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita Mayangsari P19134 dari kelompok 6 kelas P19C Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kecelakaan lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 jenis. 1. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. 2. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan.
Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya. 3. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam waktu 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Ambarsari dari kelas P19C dengan NIM P19135. Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah atau mengurangi kecelakaan lalu lintas. Yang pertama yaitu kondisi kendaraan. Peliharalah kendaraan Anda secara rutin dan berkala. Sebelum berkendara, cek oli mesin, rem, tekanan ban, sistem penerangan, dan perlengkapan kendaraan lainnya. Yang kedua, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di jalan raya bukan hanya sebagai petunjuk jalan atau lalu lintas menjadi lebih rapi dan tertib. Rambu juga berfungsi untuk melindungi para pengguna dari bahaya kecelakaan. 3. Jaga kecepatan. Banyak pengemudi yang mengabaikan keselamatan lalu memacu kecepatan sangat tinggi. Meski dianggap mengejar waktu mereka, namun hal itu selain membahayakan nyawa orang lain di sekitarnya juga dapat membahayakan dirinya sendiri. Selalu gunakan lampu sein di setiap kesempatan saat akan mengambil jalur lain atau berbelok. Selain itu, spion harus tak pernah luput dari pandangan pengemudi. 4. Sabuk pengaman atau helm. Banyak para ahli berkendara sangat menyarankan agar para pengemudi tidak mengabaikan pentingnya sabuk pengaman atau helm. Sabuk dan helm merupakan salah satu alat dapat menyelamatkan nyawa manusia. Yang kelima, jaga jarak aman. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, pengemudi sebaiknya selalu memperhatikan jarak aman saat berkendara. Yang keenam, jangan ngantuk. Salah satu faktor kecelakaan lantaran karena pengemudinya mengantuk saat mengemudi. Jika pengemudi sudah cukup lelah, disarankan untuk segera menepi untuk tidur sejenak. Yang ketujuh, yaitu jangan menggunakan ponsel. Penggunaan ponsel saat mengemudi tidak dibenarkan dan dilarang. Alasannya adalah jumlah kecelakaan yang mengakibatkan kematian yang dikaitkan dengan pengguna ponsel saat mengendarai kendaraan cukup banyak. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.